Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry yang senantiasa mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Dan juga sahabat Alpetra Ministry, tayangan-tayangan di Alpetra Ministry tentunya bukan sekedar deskripsi, tapi memberikan solusi. Nah, solusi apa yang akan diberikan oleh Om Yan pada kesempatan kali ini? Mari sahabat Alpetra, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Om Yan. Shalom Om. Kabar Om? Halo, puji Tuhan, sehat. Ya, Om, kita mau bahas nih dari tentang keadaan manusia di akhir zaman ya Om ya. Karena manusia sekarang ini seperti yang sering Om katakan, moralnya tidak baik gitu ya Om ya, atau moralnya merosot. Nah ini Om, kita akan mendasarinya dari 2 Timotius pasal 3, sebetulnya ayat 1 sampai seterusnya ya Om ya. Dan kita akan membahas itu Om. Nah mungkin sebelumnya pertanyaannya yang pertama itu Om, dari ayat pertama itu, ketahuilah, di situ ada kata-kata itu Om, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bagaimana Om Paulus bisa memberitahu kepada Timotius dengan mengatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari, seolah-olah Paulus tahu ke waktu yang akan datang gitu Om. Gimana Om? Bagaimana dijelaskan di Alkitab bahwa Rasul Paulus itu memang seorang rasul yang hidupnya dekat dengan Tuhan, jadi selalu mendapatkan penglihatan-penglihatan, juga pikiran-pikiran yang sesuai dengan keadaan. Jadi sebetulnya bukan ramalan ya Om, atau nubuatan ya, tetapi ini tadi yang Om jelasin bahwa ada apa namanya Om, ada prediksi mungkin ya Om ya, bahwa nanti akan datang masa yang sukar. Nah masa yang sukar itu di akhir zaman itu, atau di kapan sih Om masa yang sukar itu sebetulnya Om? Jadi kalau dalam sejarah itu yang dicatat ya itu adalah Perang Dunia yang pertama. Kemudian juga Perang Dunia kedua, itu dahsyat sekali itu. Yeah. Kemudian juga seringkali sepertinya hampir terjadi Perang Dunia ketiga, cuma kita tidak tahu, itu bisa sewaktu-waktu meledak begitu. Tetapi tetapi sepertinya ya itu kan blok Amerika Serikat sama blok Uni Soviet itu ya, mereka tuh masih terus namanya itu menunda-nunda itu supaya mereka yakin untuk menang gitu. Padahal sudah mengerikan kalau senjata-senjata mereka dikeluarkan semua, tetapi tetap aja mereka itu itu mereka punya spionase kan, itu hebat ya. Jadi itu merasa kalau bisa nanti terjadi Perang Dunia ketiga itu menjadi pemenang begitu. Makanya seolah-olah sekarang ini diundur. Iya Om. Tapi nanti bakalan memang ada ya Om, tentang masa-masa akhir itu ya, seperti yang dituliskan oleh Paulus yang ini ya Om, ada masa yang sukar ya. Ini sukar dalam segala hal berarti ya Om, dalam mungkin kita dalam beribadah, dalam masalah ekonomi, masalah politik, dan lain-lainnya gitu. Ya tentu saja itu apa yang firman Tuhan katakan itu memang betul-betul terjadi. Tetapi sekarang ini makin lama makin lebih jelas gitu, karena berita-berita di seluruh dunia itu bisa segera terbuka kepada khalayak ramai di dunia ini. Jadi begitu keadaannya. Jadi ada orang ya yang selalu mengamati dunia dalam berita itu, mereka banyak yang sepertinya jadi keganggu tuh pikirannya. Iya, gitu. Pasti ketakutan ya Om ya seenggaknya. Jadi itu bukan saja soal Perang Dunia ketiga yang bisa sewaktu-waktu meledak,
tapi juga situasi ekonomi itu tidak menentu gitu ya. Iya Om. Belum lagi kemerosotan moral manusia, Nah ya itu. kemerosotan spiritual lebih lagi. Jadi meskipun agama kelihatan ada kebangunan, tetapi itu tidak sejalan dengan kerohanian yang maju. Tidak. Agama makin maju tapi kerohanian makin merosot. Oh, malah jadi merosot ya Om. Ya. Kenapa bukan jadi malah lebih baik? Apa yang kalau orang-orang di dunia ini menganggap agama itu kerohanian, gitu. Oh. Ya. Jadi kalau secara agama sepertinya ada pertumbuhan yang hebat, kebangunan agama-agama. Tetapi secara kerohanian di hadapan Tuhan, itu manusia makin lama makin merosot di dalam kerohanian dan juga di dalam moralitas. Iya Om. Jadi sebetulnya malah makin merosot ya Om ya. Harusnya makin baik ya. Mungkin karena juga itu sebabnya Om sekarang banyak yang orang ragu-ragu ya Om, atau kayak pencarian gitu, pindah-pindah agamanya gitu ya Om. Ya betul. Jadi karena situasi yang makin tidak menentu, maka manusia mencari pelarian yang bisa menenangkan diri, gitu. Cuman sayangnya itu bukan mencari kebenaran yang betul-betul kebenaran, tapi yang penting itu bisa memuaskan hatinya, perasaannya, rasionya, gitu. Jadi bukan betul-betul mencari kebenaran yang adalah kebenaran. Oh, nah aduh ini Om, kayak waktu itu ya kita ngomongin kebenaran itu apa sebetulnya gitu ya Om ya. Jadi ini ada yang berbeda lah gitu yang dibahasnya kalau bicara tentang kebenaran lagi nantinya. Oke Om, kita lanjutin dulu Om. Ini sebagai latar belakangnya ya Om, bahwa keadaan dunia itu sekarang emang sedang tidak baik-baik saja ya. Makin lama tuh makin memasuki masa yang sukar. Nah Om, di sini Paulus juga di ayat kedua menuliskan Om sampai ayat yang selanjutnya ya Om. Itu katanya manusia akan jadi hamba uang, mencintai diri sendiri, menyombongkan diri ya, banyak menipu, dikiranya Kristen itu bidat gitu. Kita itu aliran Protestan atau Injili atau karismatik dan Pentakosta dan sebagainya itu katanya bidat katanya. Jadi stop tipu-tipu. Tidak tahu berterima kasih, banyak yang memberontak, tadi Om bilang banyak yang perang ya Om ya. Terus juga tidak mau tahu tentang agama itu. Pokoknya banyak hal-hal yang menyebabkan moral manusia akhir zaman itu makin merosot. Nah, ini gimana Om? Apakah kalau ini semua terjadi betul-betul Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya nih Om? Ya, itu kalau melihat tanda-tandanya jadi semakin jelas ya tentang kemerosotan moral dan spiritual umat manusia. Tetapi kalau secara agama sih makin banyak perkembangan. Jadi ini harus dibedakan pertumbuhan agama dengan pertumbuhan spiritualitas itu beda, atau pertumbuhan moralitas gitu ya, moralitas dan spiritualitas itu tidak sebanding dengan perkembangan agama gitu. Oh iya. Karena itu kan bergantung kepada manusianya, dan agama itu seperti kamuflase, hanya untuk pakaian. Ya, itu orang Jawa bilang agama itu ya agem-agem ya. Jadi seperti pakaian saja. Gitu. Dan ada yang menafsirkan juga agama itu hanya tidak, agama itu kacau. Jadi supaya tidak kacau ya harus ada agama. Tetapi realita manusianya itu sama. Sesudah jatuh dalam dosa, manusia itu dipenuhi dengan kesombongan dan kemunafikan, ya, serta suka mengikuti hawa nafsu yang kadang-kadang tidak natural. Ya Om, hawa nafsu yang menyimpang ya Om, seperti zaman sekarang ya Om, banyak yang menyimpang gitu dari menyimpang dari secara seksualitas misalnya ya Om ya. Makanya ada kaum LGBT ini, waduh makin menunjukkan, membuktikan moral manusia itu betul-betul udah hancur ya Om ya. Gitu. Sebenarnya sudah dimulai sejak zaman rasul-rasul itu. Iya Om. Cuman waktu itu kan hanya di bagian dunia yang terekspos. Tapi kalau sekarang kan karena komunikasinya
semakin maju ya, semua serba terbuka. Iya. Jadi itu ternyata meliputi segala bangsa, segala suku, bahwa manusia itu betul-betul sudah merosot secara moralitas dan secara spiritualitas, bukan secara agama. Kalau secara agama itu di mana-mana sedang bertumbuh, berkembang, ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi perkembangan keagamaan dengan perkembangan moralitas dan spiritualitas itu tidak sama. Tetapi banyak ilmuwan menganggapnya itu pertumbuhan agama itu ya pertumbuhan moralitas dan spiritualitas. Padahal itu tidak benar. Iya Om. Aduh, ini jadi makin menakutkan Om. Atau gimana Om kita menyikapinya ini kalau melihat manusia akhir zaman ini Om? Jadi itu manusia itu paling pandai memanipulasi keadaan yang sebenarnya di dalam hati mereka. Gitu. Jadi itu kemunafikan itu sudah diindikasikan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu mereka sudah mati secara rohani, tetapi mereka itu membuat pakaian dari kulit gitu ya. Dan juga sesudah itu kebudayaannya ya berkembang gitu, dan manusia itu supaya kelihatan dari luar itu bagus, cantik, indah. Tetapi hati manusia itu sudah rusak sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sejak jatuhnya Adam oleh Hawa ya, dirayu oleh Hawa kan ceritanya gitu ya, tertulisnya gitu. Jangan kita menyalahkan hanya Hawa. Itu Adam dan Hawa, karena yang bertanggung jawab itu Adam. Itu tuh. Nah, jangan salah paham tuh ya Om. Saya juga jadi salah paham tuh jadinya tadi. Ini ada pencerahan nih dari Om ya, nih penjelasan, penegasan ya. Jangan nyalahin Hawa aja ya. Kalau nyalahin iblis Om, karena iblis kan yang ngerayu. Gimana Om? Karena Tuhan Allah dari dulu sudah memberikan pegangan ya. Dari mulai yang sederhana sampai kepada yang lebih detail gitu ya. Jadi yang diminta oleh Tuhan itu iman, penyerahan yang sungguh dan ketaatan gitu. Kalau bisa jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Iya Om. Itu ya jadi salah-salahan nanti Om ya. Ini nyalahin ini habis akhirnya nyalahin Tuhan ya jadinya Om. Waduh, ini gara-gara itu. Jadi akhirnya ya ini gara-gara Tuhan sih gitu Om. Kadang-kadang ya orang tuh terlalu jauh mikirnya ya Om. Apalagi orang-orang yang ateis ya, atau orang-orang yang tidak suka dengan beragama pasti seperti itu. Tapi sayangnya Om, belakangan ini banyak orang yang memanipulasi agama ya Om ya. Apalagi kalau di YouTube kita lihat ada gereja ini dibongkar ternyata manipulatif. Ada gereja ini seolah-olah gereja, ternyata bukan gereja. Ada gereja ini tidak menguntungkan, dijual aja gedungnya atau apanya gitu, bubar gitu orang-orangnya. Ini aneh Om. Ini mungkin seperti yang dituliskan di 2 Timotius 3 ayat 5 ya Om. Mungkin saya bacain dulu, nanti bisa Om jelasin. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah Om, jauhilah mereka itu katanya malahan Om. Gimana Om penjelasan dari ayat ini Om? Jadi itu ya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat itu justru bukan terhadap orang luar. Kalau terhadap orang luar itu sudah jelas, mereka itu tidak punya pegangan yang jelas. Ini umat Kristen punya pegangan firman Tuhan. Tetapi karena kurang lebih kalau dipukul rata ya 50% dari umat Kristen itu sebenarnya mereka tidak tahu bahasanya masuk agama saja gitu. Sampai sebagian dari mereka kan ada yang jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan ya, pendeta, majelis gitu. Tetapi itu jadi secara pukul rata ya, kalau umat itu 50%, tapi kalau hamba-hamba Tuhan itu seperti dulu murid-murid Yesus, dari 12 itu satunya Yudas. Gitu ya Om. Nah ini juga lagi rame nih Om, tentang satunya itu Yudas gitu ya Om ya, di akhir zaman ini ya, berkaitan dengan tema kita nih di manusia akhir zaman ini. Katanya kalau ada yang pindah dari Kristen ke keyakinan lain, itu Yudas katanya Om.
Nah, itu pro kontra tuh Om, rame tuh di YouTube ya, apalagi di media sosial lain gitu. Emangnya begitu ya Om? Emang Yudas gitu kalau kita ninggalin Tuhan gitu, pindah agama gitu. Sebenarnya mereka yang pindah agama itu lebih berterus terang gitu, seperti sudah tidak sesuai lagi di agama Kristen. Yang lebih berbahaya itu mereka tetap mengaku Kristen, tetapi baik ajarannya maupun kelakuannya itu bertentangan dengan firman Tuhan Nah, iya di betul dalam Om. Yesus Kristus ini Iya bahaya itu. gitu. Iya Om ya. Makanya banyak yang ngaku-ngaku terus malah ngerusak Kristen sebetulnya ya. Pakai nama Kristen gitu maksudnya. Jadi mereka ngerusak eh, citranya Kristen lah gitu ya Om kira-kira. Baik Om. Ya betul, kalau di luar Kristen kan mereka sudah jelas menentang sama Kristus ya. Iya. Ya meskipun ada penghargaan terhadap agama-agama sekarang ini. Iya. Jadi mereka itu karena menginginkan persamaan hak semua agama, termasuk agama Kristen. Jadi sebenarnya itu maksudnya. Nah, tetapi itu tadi, jadi kalau yang di luar itu sudah jelas itu kan mereka sih menentang kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Tetapi yang lebih berbahaya itu jadi yang di dalam lingkungan gereja, tetapi mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Iya Om, iya Om. Itu makanya di ayat selanjutnya dibilang banyak yang menyesatkan ya Om. Malah katanya dibilangnya menyelundup gitu. Terus menjerat perempuan-perempuan, atau juga di bagian lain di ayat-ayat yang kita baca pada 2 Timotius ini banyak orang yang menyesatkan katanya. Itu sebetulnya dari dalam ya Om ya. Bukan dari luar malah. Ya betul. Itu di dalam gereja. Kalau yang di luar kan kita udah tahu, artinya sudah jelas itu mereka memang menentang Kristus sebagai Raja, menentang Kristus sebagai Tuhan. Tapi yang di dalam dengan mulutnya mengaku Yesus itu Tuhan, tetapi di dalam hati dan perbuatannya melanggar firman Tuhan itu. Gitu ya Om. Aduh, ini mungkin ada kaitannya nggak ya Om ya dalam penyesat, atau yang dimaksudkan menyesatkan dari dalam kekristenan sendiri itu. Nah ini ada ajaran Wanes, ada ajaran Tritunggal, itu gimana Om? Bukan menyesatkan ya Om, maksudnya kan itu hanya pendapat ya Om ya. Terus ajarannya yang bisa dibilang sesat itu saksi Yehova mungkin ya Om. Gimana Om nih yang maksudnya dari Kristen sendiri ya? Jadi mereka itu merasa dirinya pandai, ya. Jadi orang Kristen itu dinasihatkan jangan merasa dirimu pandai. Kita harus pandai, tapi jangan merasa pandai, tapi sebenarnya tidak pandai. Nah, orang yang benar-benar pandai itu kan takut akan Tuhan. Jadi tidak akan menyangkal kebenaran yang jelas. Ya, jadi gereja jangan memaksakan bahwa setiap orang Kristen mentaati ajaran Kristen secara mendetail ya, tetapi yang penting itu yang pokok-pokoknya aja ya. Makanya ada 12 pengakuan iman rasuli, ada yang 10 hukum yang ditafsirkan secara Kristen. Itu yang penting-pentingnya aja. Jadi orang Kristen juga jangan sampai berdebat kepada soal yang tetek bengek yang tidak penting diperdebatkan. Itu cari-cari musuh. Akhirnya gereja pecah hanya gara-gara sepele gitu. Nggak boleh. Iya Om. Baik Om. Kita lanjutin Om. Selanjutnya nih Om. Tadi Om juga sempat singgung tentang kebenaran itu ya Om. Kalau di ayat yang ke-7 itu Om ada dibilang sama Paulus itu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tadi Om sempat nyinggung sedikit nih Om. Emang ada ya Om orang yang pengen diajarin, pengen belajar tapi nggak mau tahu gitu. Itu gimana nih Om maksudnya? Itu sebenarnya orang-orang munafik yang mungkin keturunan Kristen ya. Jadi mereka
dari kecil kan sudah itu, kamu ini keluarga Kristen, kamu keluarga Kristen, ya sampai besar masih merasa sebagai orang Kristen. Tetapi karena dia belum mengalami pertobatan, keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka bertumbuhnya di dalam gereja tapi di dalam kemunafikan. Nah, itu yang berbahaya, lebih berbahaya. Kalau yang di luar kan udah jelas gitu, tapi yang di dalam ini yang menyebabkan jadi perpecahan lah, kebingungan lah di antara umat-umat yang kurang mempelajari Alkitab. Iya ya Om, bisa jadi bikin bingung ya Om ya kalau buat yang belum paham gitu. Tapi sayangnya ya ini kata Paulus, banyak yang dikasih paham malah apa kata orang sana mangkreng ya. Tegar tengkuk mungkin gitu ya. Ya, kalau kita lihat ya dari murid-murid Tuhan Yesus itu kan, dari 12 murid kan satunya Yudas. Nah, itu sampai sekarang ya bisa terjadi begitu. Gitu. Dari 120 jemaat, 10-nya Yudas. Kan jadi mengerikan juga itu. Iya ya Om. Iya itu jadi banyak Yudas-Yudas. Jadi banyak Yudas-Yudas ya Om ya gitu maksudnya di akhir zaman ini Om. Aduh. Baik Om, kita lanjutin ya Om. Ini juga ada yang kayak Yudas juga ya atau bukan ya Om? Di ayat yang ke-8 itu disebutkan Om, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Nih Om, lagi-lagi ada kata kebenaran Om. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nih Yanes dan Yambres ini sebetulnya siapa sih Om? Kan penentang Musa katanya. Itu orang Israel yang dulu ikut keluar dari Mesir, gitu. Tetapi mereka punya seperti kedudukan sendiri ya. Artinya tuh bukan jemaat sembarangan, tetapi mereka itu merasa dirinya pandai, tapi tidak tunduk kepada Musa. Gitu ya, sampai sekarang di gereja juga ada yang begitu, merasa ada jemaat yang merasa lebih pandai dari pendetanya. Ya tentu saja secara rasio ya, secara intelektual di antara jemaat itu mungkin ada yang melebihi pendeta, tetapi masalahnya kan pendeta itu kebanyakan itu karena panggilan Tuhan. Jadi kita harus bisa menerima hamba-hamba Tuhan itu sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih, yang dibentuk oleh Tuhan. Meskipun tidak semua, kan dari 12 kan satunya Yudas gitu. Tetapi kita tidak boleh lalu ini Yudas bukan ya. Itu kan akan kelihatan di dalam kehidupannya gitu ya. Gitu. Jadi emang ini Paulus menekankan dalam hal ini di akhir zaman itu manusia itu memang bukan haus akan kebenaran ya Om, tapi malah menjauh dari kebenaran gitu. Dikasih tahu kebenaran malah tadi yang Om bilang gitu. Jadi itu dikuasai oleh kemunafikan. Jadi dalam hatinya itu sebenarnya tidak bertobat, cuman ingin seperti dibilang orang beragama. Kalau dibilang tidak beragama kan seolah-olah buruk sekali ya. Ini yang dari keluarga Kristen gitu. Tetapi orang-orang di luar sih terus terang melawan ya. Tapi ini dibesarkan dalam lingkungan Kristen, tetapi tidak bertobat. Itu berbahaya seperti Yudas lah. Jadi itu cuma pengen dilihat doang sama orang gitu ya Om. Terus udah gitu seperti Yudas lagi mengkhianati ya Om ya, akan kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Om, selanjutnya Om tentang Yanes dan Yambres ini Om, katanya juga mereka ini tuh penentang kebenaran ya Om ya, gitu Om. Ya di dalam sejarah sih nggak jelas ya, ini baru disinggungnya di sini ya. Jadi itu rupanya di antara mereka yang sama-sama keluar dari Mesir, dari perbudakan itu, ada orang Israel yang sebenarnya cukup menonjol, tapi di dalam sejarah, di dalam Alkitab tidak jelas, yang hanya disebutkannya di sini gitu ya. Nah, tetapi yang kita lihat itu orang-orang seperti ini ya dapat kedudukan di antara umat,
tetapi menentang, melawan kepemimpinan yang sah. Nah ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering terjadi di dalam gereja juga. Jadi ada jemaat yang merasa dirinya lebih pintar dari pendetanya, gitu ya. Bisa saja ya, secara intelektual, secara pendidikan, mungkin mereka lebih dari pendeta atau dari gembala sidang. Tetapi orang dari gembala sidang kan kebanyakan itu panggilan Tuhan. Jadi bukan berarti orang yang paling pandai, tetapi cukup pandai lah. Itu karena kalau tidak cukup pandai, bagaimana bisa lulus sekolah teologi? Ya, apalagi dulu tuh kalau orang mau belajar teologi harus belajar filsafat juga gitu. Nah, tetapi pernah itu diabaikan ya, sekolah kita baca apalagi yang Protestan, yang Injili ya, pokoknya belajar Alkitab gitu. Tetapi kan ini dunia sudah berkembang sedemikian jauh ya, jadi kita tidak boleh tidak memahami situasi dunia itu ya. Jadi hamba Tuhan harus juga belajar dengan kacamata rohani dari Roh Kudus dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tuh bisa memilah-milah dan menilai apa yang terjadi di dunia ini. Dan itu bimbingan Roh Kudus dan firman Tuhan. Maka itu sangat penting. Mau jadi hamba Tuhan itu harus selesai dulu baca Alkitab gitu. Ya, sebelum sekolah teologi itu. Kalau bisa 1 kali, kalau bisa 2 kali gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti kita karena memahami Alkitab itu dijamin kita itu bisa menjadi orang Kristen yang luar biasa. Tidak dijamin. Itu kan masalah hati juga. Tapi setidaknya kalau orang mau belajar teologi, coba selesaikan dulu baca Alkitabnya yang benar-benar baca gitu ya, dengan sungguh hati, minimal sekali dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Nah kalau belum bagaimana? Sudah ada di kampus teologi, ya di sana ayo waktu luangnya dipakai untuk baca Alkitab dengan hati terbuka dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah untuk dasar supaya kita bisa memilah-milah tuh, menyaring ini ajaran teologi ini sesuai tidak dengan kebenaran Alkitab. Begitu. Karena kan dasarnya tetap aja firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya Om. Saya sampai jadi di sini saya jadi banyak nanya karena Om sampai jelasin kalau ini gini gimana gitu. Nah, ini mungkin yang paling utama itu harus dituntut pertobatan kali ya Om ya, baik dari para hamba Tuhannya juga, jadi jemaatnya juga bertobat juga gitu, karena kalau enggak ya enggak seimbang ya Om. Ya itu betul, dan itu persyaratan ya dulu di kampus sekolah kitab itu dulu ya. Di sana itu persyaratannya harus sudah bertobat dan mengalami keselamatan lahir baru, dan sesudah itu malah kalau 2 tahun sesudah itu baru diterima di sekolah teologi. Cuman karena sekolah teologi itu makin lama makin banyak, jadi maaf ya seperti saingan. Jadi ayo berlomba-lomba dapat mahasiswa. Padahal dulu Tuhan Yesus ya, dari ribuan orang yang ikut Tuhan Yesus, yang dipilih cuma 12 gitu kan. Yang 12 juga ada 1 Yudas gitu. Tapi pernah Tuhan Yesus memanggil 70 dulu ya. Pernah 70 dipanggil. Tapi itu pun diuji dalam praktek. Gitu. Jadi disuruh mengabarkan Injil. Bagaimana gitu kan. Baru sesudah itu dilanjutkan itu pembinaan oleh Tuhan Yesus itu ya. Sampai waktu Tuhan Yesus sudah mau naik ke sorga itu ada 120 kader tuh. 120 kader ya. Jadi dari dulu itu sistem pengkaderan untuk murid-murid Tuhan Yesus sudah dijalankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Cuman sayangnya sebagian dari umat Kristen itu melalaikan soal pengkaderan. Yang penting itu kuantitas gitu. Nah itu yang akhirnya mengerosotkan kualitas kerohanian gereja gitu. Karena mau berlomba-lomba mendapatkan jumlah anggota ya. Ya ada juga yang berpikir secara ekonomis.
makin banyak anggota, makin banyak persembahan. Iya, Gitu. kan gitu Om. Apalagi perpuluhannya dijadikan persyaratan untuk jadi anggota. Iya. Gitu. Ya itu macam-macam lah keadaan gereja gitu. Iya Om, itu makanya tadi di awal kita ngomongin ya gereja juga sekarang banyak yang katanya gereja bangkrut, tidak menguntungkan ya karena itu memandang ibadahnya berbeda ya Om ya. Tadi Om bilang juga itu syaratnya perpuluhan itu. Ya itu Om. Sekarang ini jadinya ibadah-ibadah palsu itu ngajarinnya wah kemakmuran, ngajarinnya ini pernah juga di satu ke kebaktian itu pendetanya bilang lihat nih gereja kita AC-nya bagus, tempat duduknya enak katanya, ininya suaranya wah, jadi jualan tempat ya Om ya. Jadi kalau hamba Tuhan itu sebenarnya seharusnya Iya. fokus memberitakan Injil keselamatan dan pembinaan berdasarkan firman Tuhan. Itu harus fokusnya di dua hal itu. Iya harusnya ya Om, sama cari jiwa lah ya Om, bukan cari duit gitu. Tapi ya itulah kebanyakan sekarang banyak yang cari duit sih Om, bukan cari jiwa gitu. Banyak gereja-gereja juga sekarang mulai berkurang pedulinya ke jemaat ya. Kalau dilihat gitu nggak seperti dulu ya. Kalau dulu tuh jemaat tuh misalnya dombanya nggak ada nih di gereja nih, sekali dua kali tiga kali datangin gitu, dijemput lah gitu atau diajak lagi. Kalau sekarang kayaknya masa bodoh gitu, ada yang pindah gereja juga bodoh amat gitu, pada gitu semua sekarang gereja tuh ya Mel. Ada yang beda aliran atau keluar sama sekali dari kepercayaan kepada Tuhan Yesus, bodoh amat gitu. Gereja itu kebanyakan begitu ya Om, sekarang tuh. Ya boleh dikatakan kebanyakan begitu karena mereka menganggap masih cukuplah itu pemasukannya bisa menutup pengeluaran gitu ya. Jadi untuk hamba Tuhan yang full time di situ, majelis juga kadang-kadang dapat bagian dari kegiatan apa gitu ya. Jadi banyak yang berpikir secara ekonomis juga gitu. Aduh miris ya Om ya. Jadi tidak fokus kepada pekabaran Injil dan pembinaan. Iya Om, itu sebetulnya jadi kerinduan sih ya Om buat kita ya. Saya pribadi juga sebenarnya pengen kembali nyiptain gitu suasana di gereja-gereja gitu. Tapi kan susah kalau sendiri Om. Lagi pula kalau nanti ke gereja siapa lu katanya, ikut campur aja gitu ya. Salah lagi deh Om. Jadi pelayanan kan tidak harus di dalam gereja. Iya Om. Jadi pelayanan Pak Alfa di luar gereja ini juga kalau kita menyuarakan kebenaran, menyuarakan kehendak Tuhan, Iya. itu kan nanti bisa didengar juga ya, Iya. meskipun itu seperti suara ya yang apa namanya. Iya. Tetapi kalau Tuhan mau berkehendak memakai kita, biarpun kita bersuara di luar gereja ya, Iya. nanti Tuhan akan apa namanya melakukan kehendaknya lah gitu. Iya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya dan lagi juga Om, itu ya Om ya, yang seperti waktu di live streaming itu sama Om bilang bahwa kita itu gereja itu akhir-akhir ini pembinaan imannya kurang ya Om. Nah ini pembinaan iman ini sangat kurang sih kalau dilihat, lebih ke menyenangkan hati penonton gitu seolah-olah Om, menyenangkan hati orang yang datang aja, tidak memikirkan imannya, pembinaan imannya gimana. Kalaupun ada kelompok-kelompok, yang penting makan-makannya aja gitu, makan-makan enak, bukan ke pembinaan imannya gitu. Ya itu kan sudah dituliskan ya di dalam Alkitab bahwa nanti pada akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar karena kebanyakan orang mementingkan dirinya sendiri. Oh iya. Dan akan mementingkan uang dan sebagainya gitu. Iya Om. Iya sih Om, tadi makanya miris ya Om, seperti yang juga Om tadi sebutkan bahwa emang akhir-akhir ini orang-orang udah orientasinya beda ya Om ya. Itu justru yang dikatakan firman Tuhan ya Om, cinta akan uang itu merusak segala-galanya ya. Jadi moral kekristenan atau moral orang Kristen banyak yang jatuh, banyak yang bobrok karena itu juga ya Om. Salah satu faktornya gitu, selain faktor lainnya gitu. Ya betul, makanya ini pelayanan kita ini di luar gereja ini ya, ada dua hal itu.
apa namanya diutamakan, pekabaran Injil yang jelas ya tentang jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga bagaimana pembinaan gitu. Ya, pembinaan, tapi kita kan di luar gereja, tapi tetap aja kita harus melakukan kehendak Tuhan ya. Jadi apa yang di dalam soal penginjilan itu jangan sampai kurang ya, atau jangan sampai kita tidak menjelaskan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga kita harus berusaha bagaimana membina umat Kristen itu sesudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi kita jalan terus ya, kita tidak menyerang siapa-siapa, tetapi kita mau melengkapi lah ya pelayanan gereja tapi di luar gereja. Iya. Gitu. Jadi kita tidak menyerang siapa-siapa. Iya. Itu ya, jadi sahabat Alpetra, itu penegasan ya dari Om Yan sebagai penasehat dan pembina kami semua di Alpetra Ministry, bahwa kami tidak pernah mau menyerang siapapun dan tidak mau menghakimi, karena Alkitab menuliskan kita tidak boleh menghakimi. Oleh karena itu Alpetra Ministry itu bukan sekedar deskripsi, tapi memberikan solusi yang nyata dalam pembinaan iman ya, salah satunya gitu. Baik Om, penjelasan Om sudah sangat luar biasa sekali Om. Ini mungkin sudah saatnya Om untuk closing statement dari pembicaraan kita mengenai manusia-manusia di akhir zaman. Silakan Om. Baiklah, jadi siapa saja yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang sudah bertumbuh, kita semua harus bersatu untuk mendukung usaha pekabaran Injil supaya makin dimengerti, dipahami oleh orang-orang zaman sekarang ini. Lalu bagaimana kita juga ikut ambil bagian dalam membina kerohanian dari orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan itu supaya bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kita biarpun ada di luar gereja, tapi kita tetap itu menjadi pelengkap lah bagi pelayanan gereja, dan sama di dalam pelayanan, yaitu mendukung pekabaran Injil dan mendukung pembinaan supaya orang Kristen menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik Om, terima kasih atas pencerahannya, atas saran-saran solusinya ya buat para sobat Alpetra dimanapun berada. Terima kasih Om sekali lagi, dan sahabat Alpetra jangan lupa tetap cinta Tuhan, sayangi keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Maranatha, Tuhan memberkati.